Kita akan masuk insyaallah taala pada pelajaran yang ke-21. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatul hadiyatu wal 20. Permasalahan yang ke-21. Ta'abbuduhum bil muka'i wat tasdiyah. Beribadahnya orang kafir, orang-orang jahiliyah dengan siulan dan tepukan tangan. Jadi bab ini akan menjelaskan kepada kita salah satu cara beribadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir dengan bersiul-siul dan menepukkan tangan. Apakah tangan dengan tangan ditepukan ataukah ditepukan ke paha mereka? Ini adalah salah satu bentuk peribadahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah." Dan tidaklah salat mereka di Masjidil Haram, di rumah Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya siulan dan tepukan tangan. Inilah salah satu bentuk kejahiliaan, kebodohan orang-orang musyrik sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat mereka mungkin baik, ikhlas di dalam beribadah, tapi cara mereka beribadah itu salah. Sebab mereka beribadah semaunya. Apa yang mau mereka kerjakan, apa yang menurut mereka baik, itu yang mereka lakukan. Walaupun kenyataannya bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Allah tidak pernah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah dengan bersiul-siul atau menepukkan tangan. Tetapi itu yang mereka lakukan karena itu yang mereka anggap baik. Dikarenakan mereka tidak memiliki panduan. Jadi yang mereka lakukan hanyalah sesuatu yang mereka rasa baik, mereka anggap benar menurut akal dan hawa nafsu mereka, ataupun sekedar ikut-ikutan saja. Tidak ada panduan mereka. Maka bab ini sebenarnya bab yang sangat penting sekali. Peringatan kepada kita jangan sampai mengikuti kebiasaan orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah dahulu. Mereka melakukan hal-hal yang tidak Allah syariatkan di dalam beribadah karena mereka tidak memiliki panduan. Tidak ada Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setelah Nabi Isa alaihi salam yang diutus kepada mereka untuk memberitahukan kepada mereka cara beribadah yang benar. Dan sayang sekali perangai jahiliyah ini telah diadopsi oleh banyak sekali kaum muslimin. Mereka tinggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah dan mereka buat cara-cara baru di dalam beribadah yang tidak pernah beliau contohkan, tidak pula oleh para sahabat beliau. Lalu mereka namakan itu dengan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kenapa baik? Karena menurut akal mereka baik, menurut perasaan mereka baik, menurut kiainya itu baik, menurut ustadznya bagus. Itu yang mereka jadikan patokan persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah dahulu. Maka beribadah itu tidak cukup dengan niat yang baik, tetapi harus disertai dengan cara yang benar. Niat yang baik tidak cukup untuk diterimanya suatu ibadah. Harus disertai dengan cara yang benar, yaitu mengikuti petunjuk syariat, mengikuti teladan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas di dalam banyak sekali dalil mewajibkan kita di dalam beribadah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka amalan itu tertolak. Ini jelas sekali. Kenapa kita melakukan hal-hal yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita meninggalkan yang beliau contohkan? Padahal beliau telah mengabarkan hal itu tertolak. Artinya tidak akan Allah terima. Demikian pula dalam riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa
Ia mengerjakan suatu amalan yang tidak kami contohkan, maka amalan itu tertolak. Jadi, ia membuat-buat amalan tersebut dan yang mengamalkannya, amalan mereka tertolak. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang jahiliyah dahulu tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperingatkan mereka, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dengan perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Namun peringatan ini oleh orang-orang jahiliyah tidak mereka pedulikan. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niat yang baik, ibadahnya kepada Allah, tetapi dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut mereka yang mereka lakukan itu baik. Maka syariat ini, agama ini tidaklah berdasarkan perasaan manusia. Kalau menurut mereka baik, maka itu baik. Kalau tidak, maka tidak. Tetapi kebaikan dan keburukan haruslah berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan." Setiap bid'ah itu sesat meskipun mereka menganggap itu adalah hasanah, bid'ah yang baik. Dan orang yang mengatakan ada bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, setelah dia mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, itu sama artinya dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan setiap bid'ah sesat, dia mengatakan tidak semuanya. Ada juga yang hasanah, ada juga yang baik. Walaupun tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi guru saya mengajarkan itu bid'ah yang baik. Maka dia telah mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Beribadah kepada Allah sesuai maunya mereka. Mau beribadah dengan bentuk apa saja, terserah. Maka ini peringatan kepada kita. Jangan sampai mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dikatakan jahiliyah dinisbatkan kepada al-jahlu, kebodohan. Karena mereka bodoh. Mereka tidak memiliki ilmu. Dikarenakan mereka berpaling dari ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan rasul. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, mereka masih berpaling, mereka masih menentang. Jangan kita ikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah ini. Kita harus beribadah kepada Allah dengan dasar ilmu, bukan sekedar mengikuti perasaan kita. Apa yang kita anggap baik itu kita lakukan, apa yang kita anggap buruk tidak kita lakukan. Apa yang dianggap baik oleh kebanyakan orang itu yang kita ikuti. Kalau sedikit pengikutnya, kita tidak mau mengikuti. Ini semua ajaran orang-orang jahiliyah. Kalau guru saya bilang itu bagus, meskipun tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita ikuti. Padahal jelas-jelas tidak ada dalilnya. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu taala memperingatkan, "Ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan." Aku heran dengan orang-orang yang mengetahui sanad dan kesahihannya. Dia tahu riwayat itu sahih. Dia tahu ini benar-benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia masih saja meninggalkan ucapan tersebut demi mengikuti ucapan Sufyan. Di Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ulama besar. Tetapi dicela kalau seorang meninggalkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi mengikuti atau demi taklid kepada guru mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Al-fitnatu syirk." Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini, yang Allah akan timpakan kepada orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik. Bisa jadi seseorang itu apabila dia berani menentang satu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka muncul di dalam hatinya kesesatan, sehingga dia binasa di atas kesesatan tersebut. Maka kita perhatikan, orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu pada umumnya, mereka akan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab banyak perbuatan syirik itu awalnya dari kebid'ahan, sangat berbahaya, seperti yang telah menimpa orang-orang jahiliyah dahulu. Maka janganlah kita mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah ini. Bab ini juga menjelaskan bahwasannya kebiasaan orang jahiliyah ini, yaitu bersiul dan bertepuk tangan, tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Apakah dengan niat ibadah, walaupun tanpa berniat ibadah. Dan sayang sekali, ternyata model ibadah seperti ini, seperti orang-orang yang sedang bernyanyi-nyanyi dan menari-nari untuk beribadah kepada Allah, juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu kelompok sufiyah, sebagian tarekat, tasawuf. Di antara cara mereka beribadah kepada Allah dengan menggunakan alat-alat musik dan bernyanyi-nyanyi, terkadang menari-nari, lalu mereka namakan itu sebagai nasyid islami katanya, atau qasidah islamiyah, lagu-lagu Islam dan sebagainya. Ini sebenarnya warisan jahiliyah yang diwariskan oleh orang-orang sufi, tarekat, tasawuf, sampai pada akhirnya menyebar pada kebanyakan kaum muslimin. Sehingga mereka berdoa diiringi dengan musik. Ini ajaran sufi yang mereka wariskan dari orang-orang jahiliyah dahulu. Lalu mereka namakan itu lantunan islami atau musik islami. Ini sama saja mereka mengatakan zina Islam atau mencuri islami. Nabi SAW telah melarang alat-alat musik, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Abi Dawud dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti sekelompok dari umatku yang menghalalkan perzinahan, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Dan dulu di masa salaf yang suka memainkan musik itu adalah para budak-budak yang ditawan ketika jihad fi sabilillah, yang tadinya beragama Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Mereka inilah para penyanyi-penyanyi. Sampai kata Al-Imam Malik rahimahullahu taala, haram hukumnya memperjualbelikan budak untuk kepentingan menghibur, yakni dijadikan biduan oleh pemiliknya. Jadi dulu profesi penyanyi itu tercela, tapi sekarang dijadikan idola. Bahkan dengan profesi ini mereka bisa kaya raya, makan harta yang haram, dan dianggap sebagai panutan umat. Setiap hari berita mereka muncul di media massa. Itu pun kebanyakan bukan berita yang baik-baik, berita narkoba, perselingkuhan dan sebagainya, sampai perzinahan terang-terangan direkam dan disebar di tengah masyarakat. Dan mereka bangga dengan itu. Waliyadzubillah. Setiap hari anak-anak kita menyaksikan tontonan itu dan mereka belajar dari situ. Sehingga kalau ditanya siapa idola mereka, disebut nama para artis. Mereka lupa dengan Rasulullah SAW, para sahabat beliau dan istri-istri beliau. Ini budaya orang-orang jahiliyah. Jadi termasuk bentuk taklid kepada budaya jahiliyah, beribadah kepada Allah dengan nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Walaupun disebut dengan nasyid islami atau konser islami. Demikian pula di dalam adat tidak boleh bersiul atau bertepuk tangan walaupun tidak dengan niat ibadah. Kenapa? Karena hal ini adalah kebiasaan khusus orang-orang kafir. Nabi SAW telah melarang kaum muslimin mengikuti orang-orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Jadi siapa yang mengikuti kebiasaan kaum musyrikin, kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, dia bagian dari mereka. Di dalam ciri khusus mereka. Walaupun kita tidak niat ibadah. Seperti yang biasa dalam acara-acara. Untuk memeriahkan acara, sering ada siulan-siulan dan tepukan tangan. Ini tidak benar. Ini budaya jahiliyah.
Kita dilarang untuk menyerupai orang-orang jahiliyah. Kecuali, ini diperkecualikan, karena alasan darurat hanya dibolehkan bagi wanita ketika memperingatkan imam yang salah. Ini darurat. Kenapa darurat? Karena kalau wanita mengucapkan subhanallah sebagaimana laki-laki, mudaratnya lebih besar. Suaranya yang lembut lebih berbahaya dibanding tepukan tangannya. Sehingga Nabi SAW bersabda di dalam As-Sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, at-tasbihu lirrijal wa at-tasfiqu lin-nisa. Juga dalam hadis Sahal bin Sa'ad, wa innamat tasfiq lin-nisa. Tasbih itu untuk laki-laki dan tepukan tangan untuk wanita. Dan hanyalah tepukan tangan itu untuk wanita, yakni untuk memperingatkan imam apabila dia salah. Ini juga terdapat faedah fiqhiyah wal usul, yaitu mengambil mudarat yang paling ringan di antara dua mudarat. Daripada wanita harus mengucapkan subhanallah yang bisa memudaratkan laki-laki, tergoda dengan suaranya yang lemah lembut, maka dibolehkan baginya untuk bertepuk tangan mengingatkan kesalahan imam. Sehingga kalau laki-laki bertepuk tangan, maka kesalahannya dua. Kalau dia tidak niatkan ibadah. Kalau dia niatkan ibadah, kesalahannya menjadi tiga. Pertama, kebid'ahan. Yang kedua, menyerupai orang-orang kafir. Dan yang ketiga, menyerupai wanita. Banci. Nabi SAW bersabda, La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ini kekhususan bagi wanita. Demikian pula wanita dibolehkan bertepuk tangan hanya dalam keadaan darurat. Kalau memang benar-benar sangat dibutuhkan. Di mana dia khawatir kalau dia menggunakan suaranya akan lebih bermudarat atau lebih menimbulkan fitnah, godaan bagi laki-laki. Maka saat itulah dia menggunakan tepukan tangan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, juga tidak boleh bagi wanita untuk bertepuk tangan. Sebab ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Dan kita dilarang untuk menyerupai orang-orang jahiliyah, baik dalam ibadah mereka, maupun adat kebiasaan yang khusus bagi mereka. Jadi, kesimpulannya, pembahasan ini mengingatkan dua hal. Yang pertama, hendaklah beribadah berdasarkan ilmu. Jangan seperti orang-orang jahiliyah dahulu, beribadah hanya berdasarkan perasaan mereka. Apa yang mereka anggap baik, itu yang mereka lakukan. Apa yang mereka anggap hasanah, itu yang mereka kerjakan. Walaupun tidak diajarkan oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua, janganlah kita mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Baik dalam ibadah maupun di dalam adat kebiasaan. Di antaranya, kita harus menghindari kebiasaan bersiul-siul dan juga menepukkan tangan bagi laki-laki secara mutlak dan bagi wanita ketika tidak dibutuhkan. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah kita dan bagi pertanyaan dijawab kami mohon maaf. Dan kita akan segera mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf Ustaz, segala macam musik dan alat musik ini haram untuk dimainkan. Yang saya tanyakan, apakah musik atau grup hadrah yang sering ditayangkan di kaset maupun di setiap daerah itu haram? Karena yang memainkannya itu kebanyakan para santri. Alhamdulillah, barusan kita bahas, sudah kita jawab, di budaya orang-orang jahili ikut-ikutan ucapan manusia, walaupun dia seorang guru, sang kiai, tapi tidak berdasarkan tunjuk Rasulullah SAW. Hanya saja, ada alat musik, satu-satunya alat musik yang dibolehkan, yaitu rebana. Itu rebana murni tanpa ada kering-keringnya di samping. Tetapi tidak dimainkan pada setiap keadaan dan oleh setiap orang. Hanya dimainkan ketika Id, misalkan Idul Fitri, Idul Adha. Dan dimainkan oleh anak kecil, perempuan yang belum balik. Dan tidak menimbulkan fitnah. Ini yang ada di zaman Rasulullah SAW. Bukan setiap hari atau setiap kesempatan tertentu. Dan bukan pula dimainkan oleh laki-laki. Jadi yang ada di zaman Rasulullah SAW yang mainkan itu anak kecil perempuan ketika Idul Fitri. Baik. Jadi termasuk kebid'ahan. Yang namanya hadra ini termasuk bid'ah mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu.
Dan umumnya mereka mengklaim itu sebagai musik Islami. Tidak benar, tidak ada musik Islami. Apa hukumnya tokek dijadikan obat? Ini hukumnya haram, sebab tokek, cecak, dan sebangsanya adalah hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Setelah kita sampaikan beberapa kali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cecak, tokek, dan sebangsanya masuk dalam kategori itu. Dan hewan yang haram dibunuh, hukumnya juga, maksudnya hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, dan juga hewan yang haram dibunuh, tidak boleh dimakan. Ini pendapat yang benar, pendapat para ulama. Sebab dia dibunuh karena jeleknya, karena buruknya. Kita tidak boleh memakan yang buruk. Jadi hewan yang diperintahkan dibunuh dan diharamkan dibunuh sama-sama tidak boleh dimakan. Berarti tidak boleh juga dijadikan sebagai obat dan tidak boleh juga diperjualbelikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza harrama akla syai'in atau idza harrama syai'an harrama thamanahu." Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga harganya. Allah haramkan memakan sesuatu binatang, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan harganya. Jazakallahu khair. Ustaz, istriku sering main keluar rumah tanpa izin pada suami terlebih dahulu, hingga suami sering jengkel, selalu mencari-cari keluarnya. Dan apabila pulang ke rumah baru mengatakan maaf enggak bilang dulu. Apa istri tersebut mendapatkan dosa karena kejengkelan suami terhadap perbuatannya tersebut? Dan bagaimana sikap suami menghadapi istri yang susah menurut terhadap ketaatan suami? Ini termasuk dosa besar yang dapat mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Ketidaktaatan seorang istri kepada suami dapat mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini termasuk dosa besar yang harus dijauhi. Adapun bagaimana sikap istri atau sikap suami terhadap istrinya seperti ini, maka yang pertama dia nasihati. Apakah dia nasihati sendiri ataukah dengan selalu membawanya ke majelis ilmu dan membantu dia untuk menuntut ilmu agama. Kalau dia lagi ke majelis ilmu, coba dijaga dulu bayinya. Sebentar aja, paling 1 jam, 2 jam. Berkorban. Yang sampai suami mau istrinya menjadi baik, tapi dia tidak mau berkorban demi istrinya untuk bisa mendapatkan ilmu. Pergi ta'lim, bawa anak, pada akhirnya tidak belajar, sibuk dengan anak-anaknya, malah mengganggu orang yang lain. Atau ibu-ibu yang lain yang mau belajar. Jadi suami juga harus berkorban agar istrinya menjadi baik. Didik istrinya atau bawa dia ke majelis-majelis ilmu. Ini yang pertama yang dia lakukan. Yang kedua, kalau nasihat tidak mempan, maka dengan hajar. Yakni bukan hajar ya, hajar, bukan dihajar. Yakni diboikot. Diboikot, tidak diajak bicara, tidur di belakangi, tidak diajak berhubungan suami istri. Ini sebagai hukuman baginya. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mempan diboikot, baru kemudian dipukul. Tetapi bukan pukulan yang menyakiti atau membuat cacat dan meninggalkan bekas. Ini tidak boleh. Ini 3 cara di dalam mengatasi istri yang nakal. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna." Dan istri-istri yang kalian khawatir pembangkangan mereka, maka nasihatilah mereka dan boikot mereka di ranjang, wadribuhunna, dan pukul mereka. Ini 3 hal. Dan tentunya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersikap baik. Karena sikap baik seorang suami dapat meluluhkan istrinya insyaallah taala untuk juga bersikap baik kepadanya. Bismillah Pak Ustaz, apa dalilnya setiap malam Jumat ahli kubur nengok rumah dan minta dibacakan ayat Al-Quran? Ini kata orang N-U. Ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah Rasulullah SAW. Ini termasuk pemahaman bid'ah dan amalan bid'ah. Tidak ada contohnya. Tidak boleh diamalkan. Afwan Ustaz, ana dikucilkan karena sebelum ana badal imam tahlilan malam Jumat. Ini sebelumnya suka menjadi imam tahlilan malam Jumat. Tapi yang ana herankan, malamnya tahlilan, siangnya tak ada yang Jumatan. Pertanyaannya, apakah betul kalau malam Jumat maghrib ahli kubur datang ke rumah? Ustaz, doain ana supaya bisa datang ke RDS dari pendengar setia Syekhul Anam Cipari. Ini sama dengan pertanyaan di atas. Tidak ada dalil, baik malam Jumat maupun malam-malam berikutnya, yang menunjukkan kalau ahlul kubur itu datang ke rumah. Itu kalau betul, kita harus sediain jamuan, karena ada tamu mau datang. Tapi itu tidak betul.
Karena tidak ada dalilnya. Siapa yang mengatakan ini, silakan datangkan dalilnya. Apakah dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu hadis, apakah hadis itu sahih atau tidak? Kita lihat dulu. Karena di antara kebiasaan ahlul bid'ah untuk mendukung kebid'ahan mereka gunakan hadis palsu. Mereka buat hadis sendiri atau mereka jadikan patokan hadis yang dhaif, yang lemah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Kalau dia mengatakan ini hadis riwayat siapa, dari sahabat siapa, di kitab apa, kita teliti. Baik. Alhamdulillah, saudara kita ini, Bapak Saiful Anam di Cipari, dulu katanya imam tahlilan setiap malam Jumat. Sekarang sudah tidak, sampai beliau dikucilkan. Ini kebiasaan masyarakat jahiliyah, mengucilkan orang-orang yang mengikuti kebenaran, seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ketika mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian kecil yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah ketika itu. Dan yang mengikuti adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin kebanyakannya. Maka mereka dikucilkan. Sampai pada akhirnya mereka sudah tidak tahan lagi di Makkah, sudah tidak bisa beribadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah. Padahal Habasyah ketika itu sama negeri kafir, negeri Nasrani. Tetapi karena di sana mereka tidak dilarang beribadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan ke sana. Sedangkan kaum musyrikin di Makkah mengucilkan mereka. Jadi ini sudah sunnah yang telah berlalu. Sunnatullah, ketetapan Allah. Bagi siapa yang mau mengikuti kebenaran, dia pasti akan mendapatkan berbagai macam rintangan dan cobaan. Termasuk dikucilkan, bahkan bisa jadi yang mengucilkannya adalah kerabat sendiri. Atau mungkin anak sendiri dan istri sendiri. Seperti yang terjadi pada para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan minal mujrimin." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang mujrim, orang yang jahat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya, bade tumaros kumaha bapak anu nyekik anakna. Alhamdulillah sudah ada terjemahannya di sini. Bagaimana bapak yang mencekik anaknya? Ini berlebih-lebihan. Kalau dia maksud mendidik atau menghukum anak yang salah, ini berlebih-lebihan. Tidak boleh, ini membahayakan. Seperti sudah kita jelaskan, mendidik anak dengan pukulan itu ada syarat-syaratnya. Hanya sekedar pukulan yang menakut-nakuti. Itu pun kalau dia dapat memahami pukulan tersebut. Kalau anak itu terlalu kecil, dia tidak tahu untuk apa dia dipukul, dan dia tidak kapok dengan itu, maka tidak boleh dilakukan. Atau semakin dipukul, semakin menjadi-jadi. Seperti ini, jangan dipukul. Cari jalan lain. Mungkin dikasih hadiah, kasih duit, kasih permen, dan sebagainya. Tetapi kalau memang dia maksud membunuh, maka urusannya sudah dengan polisi kalau seperti ini. Kalau dia maksud mendidik, maka ini jelas salah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Bagaimana menyatukan seluruh umat Islam di seluruh dunia agar Islam berjaya seperti di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah yang bisa memperluas kekuasaan ke seluruh dunia? Terima kasih Pak Ustaz. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersatu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu. Ini namanya perintah syariat. Tetapi juga sudah merupakan sunnatullah, perpecahan umat Islam itu akan terjadi. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah." Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan berpecah nanti menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Beliau ditanya, "Siapa itu ya Rasulullah?" Maka jawab beliau, "Yang mengikuti aku dan para sahabatku." Jadi sudah merupakan ketetapan Allah juga. Ini ketetapan kauniyah, bukan ketetapan syar'iyah. Umat Islam akan bersatu. Maka Nabi SAW di sini sebenarnya sudah memberikan solusi. Bagaimana agar umat bersatu? Yaitu ikuti beliau dan para sahabatnya. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain yang bisa menyatukan umat selain mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau mereka masih berbuat kebid'ahan, mengikuti ajaran-ajaran yang menyimpang dari Rasulullah SAW, maka mereka akan tercerai-berai, akan berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan itu. "Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih." Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain
yang akan menyebabkan kamu tercerai-berai dari jalan Allah. Maka dalam ayat ini Allah mengabarkan yang menyebabkan umat terpecah belah karena mereka mengikuti jalan-jalan yang lain, yaitu yang bukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan yang lain itu? Dijelaskan oleh Imam Al-Mujahid rahimahullahu taala, al-bid'ah wa syahawat. Bid'ah dan syahwat-syahwat. Ini yang harus ditinggalkan agar umat Islam bersatu. Karena inilah yang menyebabkan perpecahan umat. Jadi, untuk menyatukan umat harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bukan pengamalan masing-masing kelompok. Bukan pengamalan akal masing-masing, organisasi masing-masing, tetapi pengamalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik. Adapun dikatakan di sini Islam berjaya seperti di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Ini jangan dijadikan patokan kepada generasi yang sudah semakin jauh dari Rasulullah SAW, para sahabatnya. Tetapi yang kita inginkan, yang kita jadikan patokan, umat Islam itu berjaya seperti Rasulullah SAW dan para sahabat. Adapun setelah masa-masa itu semakin banyak kebid'ahan muncul, maka umat semakin tercerai-berai. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana sebenarnya Universitas Ummul Qura Mekah? Karena ada ustaz di daerah saya dengan gelar LC dari alumni universitas. Di sini juga LC, lulusan Ciamis. Malah jadi dukun terkenal dan mengajarkan kesyirikan seperti pembuat jimat-jimat, isim-isim, hizib-hizib, ilmu nujum, bahkan mengajak umatnya untuk minta kepada jin dan penghuni kubur dan arwah-arwah orang yang dianggap wali. Apakah universitas tersebut mengajarkan demikian? Dan bagaimana pula dengan Universitas Al-Azhar di Mesir? Baik. Yang pertama, tentang Universitas Ummul Qura di Makkah. Universitas ini bagus insyaallah ta'ala. Kurikulumnya bagus. Kurikulumnya mengajarkan tauhid dan sunnah, mengajarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini kurikulumnya yang kita ketahui. Tetapi itu tidak menjamin seluruh guru-guru yang ada di situ benar-benar mengikuti kurikulum tersebut. Dan lebih tidak bisa dijamin lagi alumni-alumninya. Jadi tidak bisa disalahkan universitasnya, tetapi yang disalahkan adalah alumninya yang memang dari awal dan setelah keluar, setelah lulus masih tetap mengikuti ajaran-ajaran yang salah. Oleh karena itu, di sini terdapat peringatan, kita jangan tertipu dengan orang-orang yang bergelar tinggi dari universitas terkemuka atau dari sebuah pesantren besar yang memiliki jaringan di mana-mana. Jangan tertipu dengan mereka. Yang kita jadikan patokan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau mereka sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita ikuti. Kalau tidak, maka tidak kita ikuti. Jangankan yang bergelar LC. Ada yang bergelar doktor. 13 tahun belajar di Ummul Qura, pulang-pulang sama menjadi dukun. Jadi, jangan jadikan mereka sebagai patokan. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya hidayah di tangan Allah. Betapapun mereka telah belajar, yang mereka pelajari itu adalah kebenaran. Tetapi apabila niat mereka tidak ikhlas, tidak benar-benar ingin mencari kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada mereka. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Universitas Al-Azhar Mesir, ini memang kurikulumnya kurikulum Asy'ariyah, bukan kurikulum akidahnya. Yang mereka pelajari bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlul Kalam. Sedangkan dari sisi fikih yang mereka pelajari umumnya hanya mazhab Syafi'i saja, tidak mazhab yang lain. Kalau seperti Ummul Qura, mereka pelajari di sana itu muqaranah, perbandingan antara mazhab, mana yang sesuai dengan dalil. Tapi seperti di Al-Azhar itu pada umumnya hanya mempelajari fikih Syafi'i, sama dengan di Indonesia. Tapi itu pun bukan berarti semua alumninya menyimpang. Bisa jadi sebaliknya. Di Ummul Qura yang kurikulumnya bagus, alumninya jadi jelek. Karena Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Sebaliknya, alumni Al-Azhar justru seorang sunni salafi. Seorang yang benar-benar mentauhidkan Allah, mengajak kepada tauhid. Karena alhamdulillah, semasa dia kuliah di sana, dia tidak sekedar menuntut ilmu di universitas. Dia mendatangi majelis para masyayikh yang ada di Mesir misalkan. Majelis-majelis yang mengajak kepada tauhid dan sunnah. Maka kalau kita diberi kesempatan insyaallah ta'ala untuk bisa belajar ke Timur Tengah, jangan cuma mengandalkan ilmu di universitas. Terlebih di Makkah. Datang di Masjidil Haram, belajar kepada para ulama di sana. Dan itu lebih baik. Itu lebih baik dibanding di sebuah universitas
yang kita tidak bisa membedakan. Ini guru benar-benar mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Jadi, kalau dari sisi kurikulum, Ummul Qura itu lebih baik. Tetapi, dari sisi alumninya, itu belum tentu. Karena itu bergantung kepada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ada ustaz kita di Pesantren An-Nur, juga alumni Mesir. Dan beliau seorang salafi. Seorang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pernah mengajarkan kesyirikan. Walaupun dia alumni Al-Azhar. Namun memang kebanyakannya, alumni Al-Azhar itu yang mengajak kepada bid'ah-bid'ah. Ustaz, anak saya perempuan mau dijodohkan dengan pria yang tidak ada ibunya. yakni sudah wafat orang tuanya. Saya bilang jangan dijodohkan, dia anak duda. Sedangkan kamu masih lengkap, orang tuamu suami istri. Orang tua saya bilang jangan dijodohkan, dia anak duda sedangkan kamu masih lengkap suami istri. Nanti bisa yang kurang baik, bahaya, bisa tidak selamat orangnya maupun rezekinya. Yang saya tanya Ustaz, apa betul? Jangan sampai dilakukan, mohon dijawab, terima kasih. Ini tidak betul. Ini termasuk tatayur, termasuk syirik, termasuk at-tiyarah, merasa sial dengan sesuatu. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirik. Kata Nabi SAW, tiara itu syirik, tiara itu syirik. Ini tidak benar. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan hal-hal yang seperti ini. Bagaimana baca doa dari hadis tidak pakai tajwid? Kalau seorang mampu pakai tajwid, mengerti bacaan yang benar, maka sepantasnya dia membaca dengan tajwid. Tapi kalau dia tidak mampu, maka sesuai dengan kemampuannya. Dan yang paling penting di sini, jangan sampai merubah makna. Jangan sampai merubah makna. Yang panjang tetap dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Baik. Mohon disebutkan contoh-contoh perbuatan syirik yang menyebabkan keluar dari Islam. Ini banyak sekali. Di antaranya berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, menganggap ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib, atau selain Allah yang bisa memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan darinya, menganggap ada yang menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan selain Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, dan berbagai macam kesyirikan yang lainnya. Banyak sekali. InsyaAllah ta'ala di sela-sela pembahasan kita jelaskan satu persatu bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh enggak ngambil manfaat dari barang gadaian berupa sapi untuk diperah susu? Tidak boleh. Ini hukumnya haram, termasuk riba, kecuali sesuai dengan ongkos perawatan yang kita keluarkan untuk susu, untuk sapi tersebut. Maka boleh kita ambil susunya sesuai dengan ongkos perawatan yang kita keluarkan. Tidak boleh berlebih. Karena ulama sepakat, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang kita ambil manfaat darinya, maka itu adalah riba. Jadi, tidak boleh kita manfaatkan barang gadaian. Berapa salam salat rawatib yang 4 rakaat? 2 atau 4 dengan 1 salam? 2 dengan 2 salam. 2 dengan 2 salam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang perempuan kurang agamanya dan kurang akalnya. Teteh mohon maaf dan mohon doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Amin. Allahumma amin. Oh, ini cuma minta doa saja, bukan pertanyaan. Adapun hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wala dinin aglabu lidhi lubbin minkunna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihat wanita-wanita yang kurang akalnya dan kurang agamanya bisa mengalahkan seorang lelaki cerdas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Amma nuqsanul aql fa syahadatu imra'atain bi syahadati rajulin." Adapun kurangnya akal, buktinya adalah persaksian 2 wanita itu sebanding dengan persaksian 1 laki-laki. Wa amma nuqsanud din fa inna ihdakunna tuftiru Ramadan wa tuqimu ayaman la tusalli. Adapun kurangnya agama, buktinya adalah apabila haid, wanita tidak puasa Ramadan dan tidak salat berhari-hari. Adakah dakwah salafiyah di Papua, Sulawesi, NTT, Kalimantan, Bali selain yang tersebar di tanah Jawa? Alhamdulillah. Di seluruh Indonesia yang kita ketahui, setiap provinsi, bahkan mungkin hampir setiap kota sudah tersebar dakwah salafiyah, ada dai salafi yang berdakwah di sana. Jadi siapa saja pergi ke luar Jawa, kalau ingin tahu tempat kajian salafi di daerah-daerah tersebut, mungkin bisa dihubungi pengurus RDS, insyaallah ta'ala dicarikan informasinya. Ataupun ke luar negeri sekalipun, terlebih ke negeri-negeri Arab, itu sudah lebih mudah lagi.
Apa boleh seorang akhwat atau ummahat apabila keluar rumah memakai pakaian bercorak bunga-bunga atau garis-garis? Ini tidak boleh, sebab tujuan menggunakan jilbab justru untuk semakin membuat orang tidak senang memandangnya. Ini laki-laki, tidak menarik pandangan laki-laki. Kalau dia menggunakan bunga-bunga, corak-corak, garis-garis, atau bahkan lambang-lambang partai, ini malah akan menarik pandangan laki-laki. Jadi bertentangan dengan tujuan menggunakan jilbab. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cerita tentang Rabi'ah Al-Adawiyah? Apakah dia benar orang yang benar? Karena dalam buku yang saya baca, dia sangat mencintai Allah, maka dia tidak melakukan sunnah, yaitu menikah. Mohon dijelaskan Ustaz. Rifa Cipari. Yang pertama, cerita tentang Rabi'ah Al-Adawiyah dan cerita-cerita Sufiyah sangat sulit dipercayai. Karena tidak mengikuti kaidah-kaidah ilmiah di dalam meriwayatkan suatu kisah atau suatu hadis. Orang Sufiyah itu tidak mengerti kaidah-kaidah ilmiah dalam hadis, tidak mengerti sanad. Jadi semua yang mereka dapatkan, mereka terima, mereka sebarkan. Bahkan tidak jarang cerita-cerita dusta, cerita-cerita khurafat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun benar bahwa Rabi'ah Al-Adawiyah katanya sangat mencintai Allah, tetapi tidak melakukan sunnah, sengaja meninggalkan sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantahnya sendiri. Sebagaimana dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, contohilah aku. Baru kemudian Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi sebenarnya yang paling penting, bagaimana agar Allah mencintai kita. Bukan sekedar bagaimana kita mencintai Allah, tetapi bagaimana agar Allah mencintai kita. Karena tidak setiap orang yang mengaku-ngaku cinta Allah, lantas kemudian Allah langsung mencintainya. Tetapi harus dibuktikan dulu cinta kepada Allah dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu walaupun mereka mengaku-ngaku cinta Allah, tetapi tidak ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan mencintai mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang maksud dengan bid'ah secara bahasa dan istilah? Bid'ah secara bahasa adalah hal-hal yang baru, mencakup hal yang baru dalam agama dan dalam dunia. Adapun secara istilah, ma uhditsa fid din min ghairi dalil. Apa yang diada-adakan yang baru di dalam agama tanpa adanya dalil, bukan dalam masalah duniawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz, saya akhwat mau bertanya. Saya belajar ngaji di musalla, tapi gurunya ikhwan. Karena enggak ada akhwat di daerah saya Pak Ustaz. Ustaz, saya harus bagaimana? Apakah selama ini saya berdosa? Sebenarnya terpaksa karena di daerah saya kondisinya jauh dari agama. Saya di rumah belajar ngaji dan membantu orang tua minta solusi. Yang pertama, kalau belajar ngajinya sama ikhwan, tidak boleh dilakukan dengan berdua-duaan. Dan tidak boleh dilakukan dengan bertatap muka secara langsung. Harus dengan hijab. Harus dengan penghalang. Jangankan kita, para sahabat dan istri-istri Nabi SAW saja diperintahkan untuk membuat penghalang antara mereka. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min waraji hijab, dzalika athharu liqulubikum wa qulubihinna. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu wahai para sahabat meminta sesuatu dari istri-istri Nabi atau punya suatu keperluan, maka mintalah dari balik hijab. Jangan bertemu langsung, jangan bertatap muka secara langsung. Kenapa? Karena yang demikian itu lebih suci bagi hati mereka dan hati kamu. Jadi, kalau sahabat dan istri-istri Nabi yang sudah tidak diragukan keimanannya, masih diperintahkan untuk berhijab demi menjaga kesucian hati, agar tidak terjadi hal-hal yang menyelisih syariat antara laki-laki dan wanita dalam pergaulan, maka tentu kita lebih butuh. Kita yang kurang iman dan kurang ilmu, lebih butuh dengan adanya hijab. Jadi tidak boleh pengajaran yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada wanita secara langsung, harus melalui hijab. Harus adanya penghalang. Itu pun tidak boleh berdua-duaan. Baik. Kalau ini tidak bisa dilakukan, maka lebih baik jangan belajar kepada laki-laki, sebab mudaratnya lebih besar dibanding manfaatnya. Dan mencari jalan keluar yang lain, insyaallah ta'ala Allah akan berikan jalan keluar yang lain yang sesuai dengan syariat. Baik. Ini mendengarkan radio sudah termasuk belajar. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat kalau melaksanakan salat tarawih dengan tidak memperhatikan tata cara salat menurut tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asal cepat selesai saja. Apakah salat yang demikian itu sah atau tidak?
Dan di sela-sela 2 rakaat biasa diselingi dengan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bersama-sama. Apakah perbuatan semacam ini ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana tata cara salat tarawih yang dicontohkan oleh beliau? Mohon penjelasannya, karena saya kalau ikut salat tarawih di masyarakat umum kecapean karena pelaksanaannya cepat sekali. Kalau pelaksanaannya cepat itu sampai meninggalkan tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang di dalam salat, tidak buru-buru sampai tulang-tulangnya kembali ke posisinya, maka kalau dia meninggalkan tumakninah ini, salatnya tidak sah. Sebab tumakninah itu adalah rukun di dalam salat. Rukun apabila ditinggalkan, salatnya tidak sah. Belum sempurna dia ruku, dia sudah bangkit, i'tidal. I'tidal belum sempurna, dia sudah sujud. Sujud belum sempurna, dia sudah duduk, dan seterusnya. Ini salatnya tidak sah. Sebab ketika ada orang yang salat seperti ini, Nabi SAW berkata kepadanya, "Salli fa innaka lam tusalli." Salatlah kamu karena kamu belum salat. Padahal dia sudah salat, tapi karena dia tidak tumakninah, maka Nabi SAW merintahkan dia untuk salat lagi. Jadi harus dengan tumakninah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun sedikit, tetapi dengan mencontoh Rasulullah SAW itu lebih baik daripada mau banyak, tapi dengan cara yang sangat cepat. Baik. Demikian pula salawat-salawat, bacaan-bacaan di antara 2 salat, di antara tarawih, di antara 2 rakaat salat tarawih, ini juga tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau habis salat Id suka salam-salaman, bahkan dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan saling mengunjungi rumah-rumah saudara dan ziarah kubur? Yang pertama, kalau bersalam-salaman, mengunjungi rumah saudara dan ziarah kubur itu dikhususkan pada hari Id, maka itu termasuk bid'ah, termasuk kebid'ahan. Baik. Tetapi kalau sekedar mempergunakan kesempatan kebetulan libur, saudaranya lagi di rumah, tidak mengapa insyaallah taala, kecuali yang ziarah kubur ini sepatutnya dihindari pada hari Id, sebab nanti orang-orang akan menganggap itu sebagai bagian dari syariat, padahal tidak ada contohnya. Bersalam-salaman, mengunjungi rumah saudara, ziarah kubur, dapat dilakukan kapan saja. Jangan tunggu hari Id. Sampai-sampai ada orang yang memiliki permasalahan, perselisihan, tidak bermaaf-maafan, kecuali nanti setelah Id. Ditunggu, nanti Id baru bermaaf-maafan. Padahal setiap hari, setiap saat, kalau kita punya permasalahan yang saudara kita maaf-maafan. Dan kalau bersalam-salaman ini dengan perempuan, maka jelas hukumnya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Ditusuk kepala kalian dengan jarum besi itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan atau wanita yang tidak halal baginya. Baik. Setiap khatib selesai khutbah pertama, biasa jemaah suka membaca salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bersamaan dengan dipimpin oleh muadzin. Apakah tersebut ada sunnahnya? Tidak ada sunnahnya. Hal itu termasuk bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan di masyarakat, kalau berziarah kubur selalu membawa air 1 botol yang sudah didoain oleh seorang ustaz, dan air itu lalu disiramkan di atas kubur dari arah kepala mayit sampai ke kakinya sampai membakar kemenyan. Apakah perbuatan tersebut termasuk bid'ah? Perbuatan tersebut termasuk bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk bid'ah. Keyakinan masyarakat daerah saya bahwa arwah itu suka mendatangi keluarganya setiap hari Senin dan Kamis, karena di kedua hari tersebut ada puasa sunnahnya. Kalau keluarga mayit tersebut lagi pada berpuasa, maka arwah itu tersenyum. Dan apabila keluarganya lagi berbuat dosa, maka arwah tersebut menangis sambil pergi lagi ke kuburannya. Apakah keyakinan tersebut ada dalilnya? Dan apakah termasuk syirik kalau diyakini? Ini versi yang berbeda. Kalau yang pertama tadi tanyakan malam Jumat, sekarang hari Senin dan Kamis. Ini jelas semuanya termasuk keyakinan yang bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk syirik kalau dia meyakini arwah tersebut bisa memberikan kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan dari mereka. Dan semuanya ini tidak ada dalilnya, hanya khurafat, cerita-cerita khayalan yang asalnya dari syaitan. Wallahu a'lam. Ustaz, tarekat Naqsyabandiyah, Islam yang paling tua katanya. Kalau sudah masuk tarekat, derajatnya lebih tinggi dibanding dengan yang pinter belum masuk tarekat, belum istiqamah katanya Ustaz. Apa betul? Mohon dijawab. Ini tidak betul, ini ajaran syaitan, bukan ajaran Islam. Ini bukan Islam yang paling tua. Islam yang paling tua dalam umat Islam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Tidak ada satupun riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tarekat Naqsyabandiyah.
atau Idrisiyah, atau Qadiriyah, dan sebagainya. Ini adalah tarekat-tarekat yang muncul beberapa abad setelah Rasulullah SAW wafat. Bagaimana bisa dikatakan Islam yang paling tua? Oleh karena itu, syaitan mempergunakan mereka dan membuat mereka menjadi sombong. Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min kibrin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga siapa yang di hatinya ada kesombongan. Ini orang-orang yang sombong dengan tarekat mereka. Mereka yakini tarekat mereka itu derajatnya lebih tinggi dibanding yang lainnya. Itu kesombongan. Yang tidak akan masuk surga seorang kalau ada kesombongan dalam diri mereka, yaitu menolak kebenaran. Baik. Ini termasuk kebidahan, bahkan termasuk kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, misal saya akan menikahkan anak pertama dengan anak pertama prianya, anak duda wanitanya masih lengkap. Yang saya tanya katanya tidak boleh karena dia orang tuanya hanya sebelah. Bisa jadi mengandung bahaya. Apa betul Ustaz? Mohon diperjelas, terima kasih. Ini sudah kita jawab tadi, sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Ini tidak benar, ini keyakinan yang salah, keyakinan yang batil. Tidak ada petunjuknya dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ustaz, coba lihat dalam kitab Daqaiqul Ahbar yang menyatakan bahwa mayit setiap malam Jumat sangat memerlukan doa dari orang yang masih hidup. Pertama, tidak semua kitab yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau punya kitab, mau kita teliti, silahkan dibawa ke sini, insyaallah taala kita lihat. Maka jangan kita mudah percaya dengan apa yang disebutkan dalam kitab-kitab tersebut. Tapi lihat, apakah dia menyampaikan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau hanya karangan-karangan yang ditulis oleh penulisnya. Kemudian, yang kedua, mayit itu bukan sekedar malam Jumat saja dia membutuhkan doanya orang yang hidup. Tetapi sepanjang waktu dia butuh dengan doa orang yang hidup. Maka kita disyariatkan untuk selalu mendoakan kaum muslimin yang telah mendahului kita. Yang sudah meninggal mendahului kita. Jadi, jangan mudah kita mengikuti apa yang disebut di dalam sebuah kitab sebelum kita mencocokkan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Dan mohon maaf juga kalau sudah terlalu panjang ya, karena banyaknya pertanyaan. Mumpung ini hari Ahad, banyak yang libur di rumah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.